Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah di pagi hari ini? Baik anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ekosistem. Nah, silakan antum perhatikan video penjelasan berikut ini ya. Sebelum antum menonton video ini, penjelasan video tersebut, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah antum mampu mengetahui hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Silahkan disimak video penjelasannya nak ya. Terima kasih. Baik anak ustazah, kali ini kita akan pelajari tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dari ekosistem bahwa makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Namun semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem tentunya saling membutuhkan satu sama lainnya. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Nah, kira-kira apa ya pengertian dari simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Jadi, anak ustazah, jenis atau ketergantungan makhluk lain terhadap makhluk lainnya itu atau disebut dengan simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang dinamakan simbiosis mutualisme, hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme, hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup lainnya namun satu tidak dirugikan. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Nah, perhatikan contoh dari simbiosis mutualisme berikut ini. Salah satu contoh simbiosis mutualisme yang bisa kita lihat adalah lebah. Nah, bunga dan lebah. Jadi, bunga dan lebah ini sama-sama diuntungkan. Bunga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan, sedangkan pada lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga. Maka hubungan ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Sedangkan contoh simbiosis mutualisme lainnya seperti pada ikan badut dan anemon. Nah, jadi dalam kasus ini ikan badut mendapatkan manfaat dari anemon berupa makanan dan perlindungan dari predator yang tidak akan mengejarnya di dekat anemon. Nah, sedangkan anemon mendapatkan pembersih tubuh dari sisa makanan dan tentakel yang sudah mati. Nah, jadi itu contoh simbiosis mutualisme terhadap makhluk hidup lainnya. Kemudian contoh berikutnya adalah simbiosis mutualisme berikutnya itu kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu kerbau, sedangkan kerbau juga mendapatkan keuntungan karena berkurangnya rasa gatal akibat kutu pada kulitnya. Nah, itu contoh simbiosis mutualisme. Sekarang contoh simbiosis komensalisme. Nah, perhatikan ikan hiu dan ikan remora berikut ini. Sekarang perhatikan contoh komensalisme antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, jadi ikan remora diuntungkan karena dapat perlindungan dari ikan hiu di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan juga ataupun tidak diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Jadi satu diuntungkan, satu lagi tidak dirugikan.
Kemudian contoh simbiosis komensalisme berikutnya yaitu anggrek dan inangnya. Jadi ini adalah contoh simbiosis komensalisme pada anggrek dan inangnya. Tumbuhan anggrek mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari dari tempat yang lebih tinggi. Sedangkan inangnya, yakni tumbuhan besar, tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Nah, jadi itu nak ya, contoh simbiosis komensalisme. Berikutnya, contoh simbiosis parasitisme. Nah, contoh simbiosis parasitisme ini adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia akan merasakan gatal bahkan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Contoh simbiosis parasitisme berikutnya adalah tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri mengambil makanan dari tumbuhan inangnya dan tumbuhan inang lama-kelamaan akan mati karena terlilit oleh tali putri.